dari sisi kenormalan seperti itu. Terus Belum. Apa cerita? Oke, kita sendiri untuk pesantren ramah anak ini kan sama seperti program pemerintah untuk sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak itu sekolah yang tidak mendiskriminasi. Jadi menerima semua potensi yang dimiliki oleh siswi dan siswa gitu ya, tidak terbatas pada intelektualitas. Jadi kecerdasan manusia itu kan beragam, sangat banyak sekali. Ada kecerdasan emosional, kecerdasan intelektualitas, kecerdasan menghadapi kesulitan. emang bedanya apa sih Teh? Itu kan orang, kamu pintar. Kalau pintar itu pasti masyarakat awam tuh pasti, oh dia pintar matematika, bahasa Inggris. Iya. Itu ya yang kita Iya. pahami ya selama ini. Emang kecerdasan itu seberapa banyak? Nah, Gitu. kecerdasan itu kan yang tadi pintar matematik, mungkin IQ-nya pintar gitu. Iya. Jadi secara dan itu pun bisa jadi spesifik hanya pada bidang-bidang eksak saja. Oke. Seperti itu. Ada kecerdasan emosi. Oh, ketika dia dihadapkan pada sebuah problem, misalnya dia berbicara dengan orang lain, kemudian dia misalnya berinteraksi dengan orang lain, dia punya kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi dia bagaimana cara dia berinteraksi, cara dia bersosialisasi, cara dia berbicara. Nah, ini juga bisa dikatakan dia cerdas secara emosi. Nah, kalau adverse situation itu adalah kecerdasan dalam menghadapi kesulitan. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia mampu resilience gitu, mampu bangkit dari keterpurukan. Jadi mampu menghadapi kesulitan dan tangguh. Nah, kalau saya melihat teman-teman santri gitu ya, perlu sekali kita berikan mungkin seperti pelatihan gitu ya, bahkan untuk guru-gurunya untuk memiliki kecerdasan untuk mampu menghadapi kesulitan. Karena itu kan ada 3 tipe ya. Kalau dalam adverse situation itu ada tipenya quitter yang dia baru melihat tantangan di depan, diminta lomba, ayo kamu ikut lomba pidato bahasa Inggris ya, misalnya di Istiqlal, dia langsung saya kayaknya nggak bakal bisa, nggak mampu, saya nggak bisa, cenderung seperti itu. Ya, itu dia quitter, berhenti sebelum maju. Apa namanya? Quitter. Quitter. Jadi dia berhenti sebelum maju, melihat tantangan sangat besar, dia mundur. Dia merasa tantangan itu lebih besar daripada saya, misalnya gitu. Dan kemudian dia tidak mau berjuang, bahkan tidak mau mencoba sekalipun gitu ya. Nah, untuk tipe kedua adalah tipe camper. CAMPER. Jadi kan istilahnya kalau misalnya adversity itu kan dari climber ya, maksudnya dari bawah. Jadi kalau misalnya dia orang pendaki gunung ya, dari pendaki gunung itu tipenya tipe quitter, dia baru melihat tingginya gunung, udah ketakutan. Kita ibaratkan kesulitan itu sebagai sebuah gunung. Iya. Jadi kesulitan itu sangat besar sekali, sangat tinggi sekali seperti sebuah gunung. Dia baru saja melihat tingginya gunung, dia sudah ngeper duluan. Enggak deh, kayaknya saya nggak boleh banget sanggup. Ketika dia seperti itu, kemudian dia langsung berhenti. Oke, saya tidak akan mengikuti lomba itu karena saya tidak akan mampu menghadapi kesulitannya misalnya. Itu belum apa-apa udah berhenti. Nah, yang camper tadi dia baru sampai misalnya dia ikut lomba berapa misalnya tingkat misalnya kecamatan lah ya, atau tingkat pertama mungkin tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan. Dia merasa di tingkat komunitas dia udah merasa cukup, saya merasa cukup dan saya nyaman sebagai juara lomba pidato bahasa Inggris tingkat kecamatan. Saya tidak perlu lagi mengembangkan diri saya. Wali kota, tidak perlu provinsi, ketika ada tawaran, tingkat kabupaten maju. Enggak, saya kayaknya nggak sanggup tuh, berat banget tuh lawannya, dari mana, dari seluruh misalnya ya. Atau bisa tingkat nasional, wah itu seluruh Indonesia lawannya, saya nggak akan sanggup. Saya udah merasa nyaman menjadi juara tingkat kecamatan. Nah, dia tidak mau lagi mengembangkan diri, mengupgrade dirinya untuk lebih maju. Itu namanya camper. Jadi istilahnya jago kandang kalau misalnya maksudnya istilahnya dia udah mendapat titik nyaman, dia udah mendirikan kemah di titik tertentu, dia merasa nyaman. Padahal puncak gunung masih harus dilewatin. Nggak mau jadi kompetitor gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tipe climber. Climber itu dia pendaki sesungguhnya, pejuang sesungguhnya. Dia akan memperjuangkan apa yang dicita-citakan atau target dari yang terbaik, itu target terbaik sebagai misalnya saya itu kan dia potensi dia menjadi seorang public speaker ya, artinya dia lomba pidato, tetapi ketika dia saya ingin menjadi juara tingkat nasional, kalau perlu internasional, dia mencanangkan sebuah goal gitu ya, goalnya saya ingin menjadi
juara lomba pidato tingkat nasional atau paling enggak atau misalnya kalau bisa sampai tingkat internasional dia tinggi sekali. Oh, yang paling ujung ya, paling puncak ujung. ya. Jadi dia Ya. pejuang tangguh, Topnya. pejuang yang tidak mudah menyerah, pejuang yang tidak kalah oleh kondisi. Dia tidak dikendalikan oleh situasi, oleh masalah, tapi dia mampu mengendalikan situasi, mampu mengendalikan. Apakah semua orang punya potensi untuk punya menjadi potensi? climber? Punya potensi. Punya potensi. Karena seseorang itu kan pasti setiap diri gitu ya, setiap diri kita memiliki kelebihan dan memiliki Iya. keterbatasan. Kalau kelebihan kita perlu kita optimalkan sampai seujung-ujungnya gitu, maksudnya sampai setinggi-tingginya kita optimalkan potensi Caranya kita. gimana? Oke, itu perlu dilatih. Perlu dilatih, perlu mengupgrade diri untuk terus menjadi yang terbaik dalam bidang kita. Sehingga kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kemampuan yang berbeda, dengan rumahnya juga berbeda, orang tuanya berbeda. Kita hanya membandingkan dengan diri kita sendiri. Saya harus lebih baik dari diri saya sebulan yang lalu. Saya harus lebih baik dari diri saya kemarin. Sehingga dia selalu punya punya giroh gitu ya, punya semangat untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Kalau Untuk ini kan seterusnya. konsepnya gini teh, Ya. dalam agama itu memang ya kita kalau bisa sih yang paling terbaik, terbagus gitu. Tapi ada sisi di mana kita ini nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, nanti jadi sombong dan lain-lain. Betul. Jadi seolah-olah konsep di agama itu menghadirkan itu, padahal enggak. Itu kan karena pola pikir yang berbeda dari yang kebanyakan. Cuman masyarakat kita generalisasi ya, walaupun belum tentu bisa dipresentasikan, yang menganggap ngapain sih tinggi-tinggi ya gitu kan, akhirnya pola itu terbentuk sehingga seolah-olah udah cukup di situ gitu. Nah semua orang punya potensi sebenarnya, hanya saja kan tidak semua orang bisa mempunyai lingkungan untuk mendukung itu. Nah itu gimana membuat lingkungan itu hadir untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh manusia. Oke, jadi dalam kondisi sulit, dalam kondisi krisis, seseorang dibutuhkan jiwa resilience ya. Jadi jiwa resilience itu kalau saya ibaratkan resiliensi sebagai bola karet yang kualitasnya bagus, kalau dibanting ke bawah dia akan melenting ke atas. Jadi daya lenting. Seseorang misalnya kita dijatuhkan oleh kehidupan atau bukan dijatuhkan oleh kehidupan, kita dapat kesulitan. Misalnya kita dalam mencapai cita-cita, kemudian kita dalam menggapai target gitu ya, kita mendapat kesulitan, itu kan kayak jatuh. Aduh, saya kayaknya terbentur ini ke sini, terbentur ini. Saya melakukan ini, banyak sekali hambatan, banyak sekali kendala yang saya hadapi sehingga dia merasa jatuh gitu ya. Nah, dia perlu punya daya lenting. Daya lenting itu bisa kita katakan juga daya juang. Nah, ini kan katanya ibunya ini bilang gimana caranya supaya lingkungan bisa mendukung kita untuk menjadikan diri kita terus maju dan berpotensi gitu ya, dan punya kompetensi. Nah, itu si resilience tadi punya dua faktor pelindung dan faktor penyeimbang. Nah, faktor pelindung dan faktor penyeimbang, resilience adalah faktor internal diri kita yang ada, kita juga punya konsep diri, kita juga punya intelektualitas, kecerdasan, kita juga punya kemampuan regulasi emosi. Nah, kalau misalnya dari eksternalnya adalah dukungan keluarga, dukungan lembaga, dukungan komunitas. Lembaga itu bisa guru, bisa semua stakeholder yang ada dalam lembaga pendidikan ya. Jadi semua aktivitas akademika gitu ya. Itu eksternalnya maaf. Jadi itu faktor eksternal pendukung dan pelindung seseorang mampu resilience, mampu bangkit. Seperti itu. Jadi ketika faktor pendukung dan faktor penyeimbang resiliensi diri kita dari eksternal tidak bisa kita harapkan, misalnya tidak bisa kita harapkan lembaga kita mendukung, tidak bisa kita harapkan komunitas kita mendukung, atau bahkan orang tua misalnya tidak mendukung, kita masih punya siapa? Kita masih punya diri kita sendiri. Kita masih punya diri kita sendiri, yang mana faktor penyeimbang dan pelindung itu dari diri kita adalah tadi yang saya katakan konsep diri. Konsep diri itu bagaimana cara kita memandang diri kita, bagaimana cara kita mempersepsikan diri kita. Nah, cara mempersepsikan diri kita berarti kan kita tidak peduli atau tidak perlu memusingkan pendapat orang lain tentang diri kita. Tapi bagaimana cara kita memandang diri kita. Nah, konsep diri itu bisa melahirkan harga diri, bisa kemudian melahirkan kepercayaan diri. Ini sesuai dengan tema kita ya. Ini kan kayaknya ngomongnya abstrak banget ya, nggak semua orang bisa pahami. Tapi gimana kita bisa mewujudkan dan menghadirkan ini di tengah-tengah pondok pesantren kita nih?
Itu kan duhai para guru yang pada duduk di stansan, mohon diperhatikan. Kita mencoba untuk mendealing tentang problematika yang muncul di pesantren. Bagaimana sih banyak pembulian ya, banyak anak-anak yang kabur. Kalau kata gurunya bukan nakal, lagi lucu. Ya, lagi lucu tuh anak lagi pada lucu. Jadi suka kata betah. Ya, ada yang masih ngompol, ada yang suka iseng sama teman-temannya. Itu gimana teh? Tadi kan banyak banget nih, ini kan faktor eksternal yang harusnya bisa menumbuhkan seluruh potensi yang ada dimiliki oleh peserta didik, oleh para santri. Ya, faktor eksternal tentu saja lembaga ya, lembaga tempat anak itu bernaung, belajar dan sebagainya. Komunitas pesantren ramah anak hadir untuk gitu ya, untuk membantu para pengajar, untuk membantu para pengelola untuk lebih gitu, lebih meningkatkan kemampuannya kemampuannya untuk berinteraksi dengan anak. Dari mulai cara berkomunikasi, kemudian menjadi konselor di pesantrennya sendiri. Nggak harus jadi psikolog, nggak harus jadi psikolog, harus jadi konselor. Psikolog sekolah. Artinya konselor untuk muridnya sendiri, untuk anak-anak didiknya sendiri, untuk santri-santrinya sendiri. Sehingga ini perlu sekali artinya kemampuan kita berkomunikasi mungkin saat ini banyak yang abstrak. Oke, kamu harus jadi anak baik. Sementara baik itu sendiri difahami oleh anak sebagai apa gitu kan? Baik yang seperti apa? Perlu yang spesifik. Jadi komunikasi juga komunikasi yang spesifik dan kemampuan untuk menyelesaikan problem ya. Problem anak-anak itu kan beragam sekali. Ada yang mungkin bajunya jatuh di jemuran dia udah nangis, bajunya hilang, dia mau pakai ternyata udah hilang gitu kan. Artinya kan kalau problem-problem pesantren itu kan lebih pada area-area tersebut juga itu udah menjadi sebuah hal yang membuat anak itu stres. Jadi kondisi-kondisi yang bisa memicu stres anak, karena anak kan nggak bisa langsung bilang ke mamanya, mah baju aku basah, atau misalnya jatuh di jemuran, tolong dong ganti yang baru, misalnya aku mau pakai untuk sekolah. Dia harus menghadapi problematikanya sendiri, dia harus mengatasi permasalahannya sendiri. Sehingga ini penting sekali bagi musyrif, kemudian musyrifah dan para pembina di pondok pesantren untuk mempunyai kemampuan untuk konseling gitu ya. Konseling sehingga ketika anak dalam situasi krisis, kalimat apa sih yang saya lontarkan? Apakah kepedulian saya membantu anak-anak dalam situasi krisis? Karena situasi krisis itu macam-macam ya, bisa misalnya karena dia berantem dengan temennya, karena dia kehilangan barang, karena dia misalnya nggak tak kunjung dikunjungi oleh orang tuanya, nggak kunjung mudifah, kapan mudifah misalnya gitu. Dan ini juga menjadi fenomena yang banyak muncul ya, seolah-olah orang pesantren tuh dibuang. Saya juga menemui beberapa teman dari anak saya mondok, itu keluarganya broken, jadinya seolah-olah anak ini nggak pernah mudifah, nggak pernah diajak pulang, dikirim uang aja orang tuanya mencari sana sini. Jadi seolah-olah pesantren itu tempat pembuangan. Anak-anak baik kita ini banyak bertemu dengan anak-anak bermasalah, sehingga muncul problematika baru yang mungkin di rumahnya mereka berada di zona nyaman, ternyata di pesantren menjadi, kok pesantren gini ya? Nah itu gimana? Ini buat guru-guru ya harus selektif sekali ya mencari. Sedangkan harusnya kan pesantren nggak boleh membedakan. Nah ini tantangan yang macam-macam lah. Tidak diskriminatif juga adalah salah satu ciri pesantren ramah anak. Jadi bukan hanya dalam seleksi misalnya kita jangan pilih-pilih santri yang seperti apa, tetapi mungkin latar belakang. Jadi kalau kita tidak diperbolehkan untuk diskriminatif, artinya perlu apa sih yang dilakukan ketika anak ini masuk ke pesantren kita. Kalau memang anak seperti itu, anak yang tadi seperti yang diceritakan ibunya itu kan dia punya problem latar belakang, problem keluarga. Berarti perlu sekali screening dari awal. Kalau setelah screening, maksudnya screening dari awal itu untuk menentukan, oh anak ini memang perlu perhatian khusus, anak ini memang perlu hal-hal yang memang dilakukan untuk membantu anaknya tetap tumbuh dengan baik karena kondisi keluarganya tidak ideal seperti itu ya. Tidak ideal itu artinya ada problem, kemudian permasalahan, kemudian kompleks, sehingga anak ini mungkin dalam beberapa waktu tidak dikunjungi, tidak mudifah dan sebagainya, dan seperti dibuang seperti tadi. Nah sehingga sekolah atau pesantren bisa memetakan risiko
Jadi membuat peta risiko dari screening tadi ya. Oh, yang masuk tahun ini yang problem di dalam keluarga ada berapa misalnya. Perlu screening kalau menurut saya. Jadi atau misalnya screeningnya kan tidak bisa. Apakah bapak dan ibu bermasalah? Tidak bisa seperti itu ya. Mungkin misalnya gini. Oke, apakah ayah tiap hari pulang ke rumah? Apakah ibu seperti itu? Jadi waktu mereka aktivitas masuk ibu, sudah ada ada questionnaire. screening. Ya, Oke. ada screening, ada questionnaire termasuk untuk kecenderungan LGBT. Jadi Bisa ada dites screeningnya. pas masuk udah Screening. Potensi-potensi Jadi, itu. Iya, potensi itu bisa kelihatan misalnya apa sih gitu ya. Dan saya nggak bisa cerita di sini untuk Iya. detailing screening Oke, gitu ya. nanti di sana ada stand khusus buat konsultasi langsung dengan Teh Hena dan Teh Hesti. Oke, Ya, terus ya seperti itu. Artinya ketika kita screening kita punya peta risiko. Wah, kalau ini problem kayak gini nih. Wah, kayak gini kayaknya. Berarti kan kita perlu peta risiko. Kita akan mendapatkan peta risiko dari hal-hal tersebut gitu ya. Iya. Peta risiko itu kita akan kemudian melakukan program untuk manajemen risiko. Kira-kira nih nanti kalau ada orang anak seperti ini masuk, siapa yang akan menjadi misalnya murabinya, musyrifnya, Jadi banyak banget. bimbingan apa yang perlu dilakukan. Ya memang jadi kelihatan nyerupit karena kita belum lakukan. Oke. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan, kemudian perlahan-lahan kita upgrade ya kemampuan-kemampuan dari para musyrif juga untuk menjadi konselor, mungkin ini akan mudah ke depannya. Artinya memang ini perlu dimulai gitu, perlu dimulai dan dengan niat yang tulus, ikhlas, ridho gitu ya, mengharap ridho Allah. Artinya kita memulai ini sehingga pesantren ramah anak bukan hanya impian gitu, tapi bisa diwujudkan. Mudah-mudahan seperti itu. Insya Allah ya. Nah, cuma ini kita ya pengelola pondok pesantren ini makin bingung, wah banyak banget PR-nya ya, gurunya harus begini, harus begitu, fasilitas harus begini. Tapi kan ini menjadi tantangan bahwa sebenarnya pesantren harusnya menyembuhkan penyakit dari penyakit-penyakit yang lama gitu ya. Enggak juga Tidak sih yang- harusnya. Oh, tidak harusnya. Tidak harusnya, tetapi perlu Oh, memiliki perlu kemampuan. mereduksi gitu ya, mereduksi. Paling tidak mereduksi, paling tidak membuat dampak dari krisis yang dialami anak itu menjadi lebih buruk. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang anak itu misalnya kondisi dari rumah aja udah maksudnya kalau bisa dibilang dalam tanda petik kacau lah ya. Iya. Dia dari keluarga yang broken home, kemudian dia datang ke pesantren gitu ya, dan dia ingin seakan-akan gitu pesantren perlu membuat atau memperbaiki dan membuat si anak ini sembuh dari broken home-nya Sempurna gitu ya. seakan-akan. Iya. Tetapi Iya. paling tidak pesantren menjadi wadah yang mau menerima anak itu apa adanya, mengembangkan potensinya, kemudian membuat anak itu mampu meregulasi emosi. Jadi paling tidak anak itu bisa bagaimana kalau dia dalam kondisi emosi dia tidak terpicu gitu ya, terpicu, kemudian dia meledak, kemudian dia malah mempermalukan dirinya ketika dalam kondisi emosi. Seperti itu. Jadi paling tidak anak itu punya kemampuan, keterampilan meregulasi emosi, memiliki konsep diri yang baik walaupun dia dalam kondisi broken home. Karena mohon maaf, kalau misalnya keluarga atau anak yang berasal dari keluarga broken home, kecenderungan anak itu tidak percaya diri sangat tinggi. Tidak percaya diri, tidak percaya sama kemampuan dirinya menghadapi kesulitan, tidak percaya sama kemampuan dirinya untuk maju, untuk terus berhasil, itu cenderung banyak sekali yang seperti itu gitu. Karena dia sendiri berangkat dari rumah dengan kondisi membawa konsep diri yang buruk. Saya adalah anak yang broken home. Orang tua saya tidak ada yang menginginkan saya sehingga saya ditaruh di pesantren. Nah itu Tunggu dari deh. situ aja udah Ini kan mulai. nilai yang buruk. Apakah dari sekian banyak, misalnya kelas 1 A B C D E F, yang di kelas F berartinya bermasalah semua? Apakah seperti itu? Maksudnya nilai yang bukan nilai yang buruk. Saya maksudnya tadi gini. Anak itu jika dari rumahnya sudah memiliki masalah, jadi problematika di dalam rumah, itu kan yang terdampak orang tua bertengkar nih berdua. Yang terdampak kan bukan hanya mereka berdua, tapi si anak itu menjadi apa ya, pelampiasan dampak yang juga lebih besar gitu. Jika anak itu dari rumah aja sudah memiliki konsep diri yang negatif, yang saya misalnya dia melabeli dirinya sendiri sebagai saya anak yang broken home, itu dia berangkat ke pesantren dengan membawa perasaan itu. Bisa kita bayangkan jika musyrif di pesantrennya tidak terlalu peduli, tidak tahu permasalahan dia di belakang bagaimana, mungkin perlakuan akan sama dengan yang lain. Seperti itu. Dan ini akan terjadi konflik. Iya, dan ini akan
membuat dampak yang lebih besar, maksud saya Iya. gitu. Jadi artinya paling tidak ketika kita ada screening seperti itu, paling tidak pesantren tidak membuat dampak yang lebih besar untuk kesehatan mental anak ini gitu. Artinya kan dia sudah terganggu nih dari rumahnya, nah dia masuk pesantren paling tidak dia sudah bisa meregulasi emosi, paling tidak dia mampu mengendalikan diri dan sebagainya. Karena kalau mereka nggak mampu, pasti mereka akan membuat istilahnya menularkan penyakit buat itu. teman-temannya. Itu adalah dampak yang kemudian ya, dampak yang kemudian dari dirinya sendiri tidak sehat secara Oke. mental. Terus saya mau nanya, ini kan kita banyak ya mendengar fenomena terakhir-terakhir ini, sebenarnya ini udah lama ya, tentang kekerasan di pesantren, lalu pembulian, maaf ada juga biseksual, LGBT lah yang zaman sekarang sebutnya itu. Nah itu gimana ya? Kenapa bisa terjadi? Padahal kita kan lagi belajar agama, guru-guru kita mengajarkan kebaikan. Itu bagaimana antisipasinya? Dan apakah itu bisa disembuhkan? Pertanyaannya apakah bisa disembuhkan? Iya, iya kan itu ya. Bisa. Oke. Artinya gini, problem-problem yang terjadi di pesantren itu sangat kompleks, apalagi yang akhir-akhir ini segala macam ada pelecehan yang dilakukan oleh ustadz, oleh guru, kemudian ada segala macam lah ya, LGBT dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi di lingkungan pesantren, saya sudah bisa katakan bahwa kemungkinan anak ini mungkin di latar belakang keluarganya atau di masa lalunya dia memiliki sebuah kalau misalnya istilah itu unfinished business itu adalah problem yang belum selesai di masa lalu, sehingga terbawa kemudian dia ya saya juga nggak tahu ya kalau misalnya ustadz yang melakukan misalnya ya melakukan pelecehan dan sebagainya, itu apa sih yang mendasari kelakuan itu gitu ya, jadi perilaku seperti itu. Karena ini kalau misalnya kita sampaikan bahwa normal yang tidak normal tadi tentu saja tidak normal gitu, karena kan harusnya kan murabi atau musyrik itu melindungi, mengayomi, menjaga, kemudian menjadi tempat yang aman buat anak gitu ya, untuk anak curhat, untuk anak bercerita dan sebagainya, atau bahkan menjadi pengganti orang tuanya di rumah. Tetapi yang dia lakukan justru malah sebaliknya, malah mengancam moralitas si anak ini sendiri gitu. Hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi dibilang bisa disembuhkan atau tidak, kalau sebenarnya perilakunya, kalau misalnya dia mau dan kalau ini kan kalau dari PPDBJ aja sendiri udah PPDBJ apa tuh? Susah amat istilahnya. Maksudnya itu dari udah dianggap sebagai gangguan jiwa. Oke. Tetapi gitu ya, ini orang sendiri perlu menyadari perilakunya, bahwa saya berperilaku ini seperti apa sih, saya normal atau tidak, apakah saya memang pantas melakukan ini, gitu ya. Bisa jadi dia juga yang pelakunya sendiri mungkin gitu ya. Kalau saya katakan mungkin karena ini belum pasti, bisa jadi dia juga korban dari masa lalu gitu. Mungkin dia pernah terjadi apa dalam dirinya, sehingga di alam bawah sadar ketika seseorang pernah menjadi korban, ada kemungkinan menjadi pelaku di kemudian hari, karena itu alam bawah sadar yang bekerja. Dan ini sebenarnya ngeri sekali, dan saya sih menyarankan kepada pondok pesantren dimanapun berada perlu sekali diadakan pelatihan konseling untuk guru-guru gitu ya, sehingga paling tidak kita tidak memperburuk dampak, misalnya anak itu punya problem, tidak memperburuk dampak gitu ya, atau tidak menambah lagi problem gitu ya di pesantren ya. Mudah-mudahan cita-cita kita memiliki pesantren yang ramah anak, yang tidak diskriminatif, kemudian bisa mengembangkan potensi anak ini terwujud gitu ya, insya Allah. Nah ini juga kepada pondok pesantren di sini, kami dari Komite Pesantren Ramah Anak menawarkan kerjasama untuk pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah sudah beberapa pelatihan yang kami lakukan di beberapa pondok pesantren. Tentunya baru awal ya, karena nanti ada beberapa tahapan. Kami akan melatih beberapa guru yang diharapkan ini akan menjadi contoh buat guru-guru yang lain, sehingga mereka bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul di pesantren. Sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya, kita mempersilahkan kepada peserta di sini yang hadir untuk memberikan pertanyaan, atau misalnya mau diskusi dan lain-lainnya. Tapi nanti kalau mau lebih lanjut bisa
Stan Kopera ya. Tapi saat ini silakan bagi teman-teman atau guru-guru atau para santri yang ingin bertanya dengan psikolog kita Teh Hena. Teh Hena apa sih Teh? Teh Hena Rustiana, aktif banget di media sosial. Masya Allah. Iya, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Ayo, Bu Nyai Yana, Bu Nyai Eva, ya, Kiai Barkah, Kiai Robi. Nah ini para pemangku kebijakan RMI dan juga pengasuh pondok pesantren atau dari stan-stan pondok pesantren silakan. Ya, Ustadz Husen, boleh nanya? Mic-nya ada nggak? Nggak ada ya? Mic-nya ada nggak? Ustadz Husen boleh nanya? Kiai Robi nanti nanya dong. Ya, oke. Ini nggak ada hadiah apa buat yang nanya ini? Panitia? Kalau ada hadiahnya mau nanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif Hussein dari Mahat Ali Zawiyah Jakarta. Berkait pesantren Rahmah Anak ya saja. Jadi saya pernah makan di suatu restoran gitu dan berbicara dengan pemilik restoran. Nah kebetulan pemilik restorannya itu punya anak yang pesantren di tempat saya pesantren dulu, pesantren modern, salah satu pesantren modern di Tangerang. Nah anaknya itu belum sampai lulus sekolah tapi sudah berhenti, alasannya karena bully. Nah kasus bully emang sering ditemukan di pesantren-pesantren modern terutama. Bahkan sebelum kasus anak itu sebelumnya juga ada anak yang dibully sampai meninggal, ditonjok gitu saja. Nah, yang orang tua ini curhat ke saya, gimana ya Kak supaya anak saya bisa bangkit lagi gitu karena dia takut kalau sekolah itu takut nanti dibully lagi gitu. Sampai dia hilang mungkin sampai hilang kepercayaan diri gitu. Orang tua ini khawatir dengan masa depan anaknya, takutnya anaknya nggak bisa berkembang, malah jadi jadi keterbelakangan gitu. Mungkin segitu yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hadiah minta mau Satrobi. Iya. Silakan Teh Hena. Ini banyak banget ya. Saya juga nemuin beberapa kasus yang serupa. Gara-gara proses pembulian, anak-anak yang jadi tidak betah, akhirnya pindah dari satu pesantren ke pesantren lagi. Yang puyeng tuh siapa? Orang tuanya, duit. Nah, sampai akhirnya ya udahlah berhenti aja, terserah anaknya mau apa, kan kasihan banget. Apakah pesantren nggak bisa memberikan solusi buat mereka gitu? Gimana Teh menyikapinya? Baik, terima kasih Ustadz Hussein pertanyaannya. Bullying itu adalah kekerasan yang bisa dilakukan bullying verbal, ngatain, terus menghina, atau misalnya sekedar nyindir gitu. Ada bullying emosional gitu ya, seperti misalnya dia dikucilkan, jadi dia diajak misalnya ke kantin bareng-bareng yuk kelas segini tuh, tapi anak ini dikucilkan. Jadi ini saya cerita tentang macam-macam bullying dulu ya. Jadi tadi verbal, kemudian emosional, kemudian ada yang mulai perilaku, jadi dipukul, ditoyor. Umumnya bullying itu akan meningkat jika anak yang dibully tidak melawan, diam. Kalau misalnya, ini saya praktekin aja deh. Kalau misalnya anak yang dibully itu lewat misalnya jalan, terus dari sini pembuli nih ceritanya, misalnya gitu, iya. Anak itu jatuh diam aja, apaan sih, diam aja, maka perilaku bullying akan meningkat di kemudian hari. Ketika anak itu ketemu sang pelaku bullying itu, maka bukan hanya gedik ya, digidiin gitu ya, tapi dia juga mungkin akan ditoyor misalnya gitu, atau misalnya akan dipukul. Pelaku akan melihat apakah anak ini diam atau melawan. Kalau misalnya anak ini punya kemampuan melawan, paling tidak, gue nggak suka ya lo berperilaku itu sama saya nggak suka ya kamu kayak gitu sama saya. Paling tidak berani menatap mata pelaku bullying. Itu sih kalau
pelaku bullying itu mikir-mikir untuk melanjutkan aksinya. Besok kemudian hari dia akan mikir, kira-kira nih anak lawan lagi nggak ya? Gitu. Perilaku bullying meningkat karena si anak diam. Korbannya diam, korbannya tidak melawan dan menampilkan gestur yang bisa dibully. Gestur yang bisa dibully gimana sih? Yang nunduk jalannya, nunduk terus Bukannya santri itu orang harus menunduk. harus nunduk, tetapi nunduk itu bukan seluruh badannya nunduk, tapi nunduk ya nunduk kan begini kan, Iya. modul basur kan begini Iya, kan, tidak harus seluruh badannya nunduk, dan gestur kepercayaan diri memang perlu dilatih pada anak-anak kita. Bagaimana cara dia berjalan dengan tegap, misalnya tegap, tersenyum gitu kan, dengan percaya diri, itu perlu dilatih karena anak yang cenderung dibully itu kan anak-anak yang seperti yang gesturnya, ini mah gampang nih dibully nih, wah ini anak pemalu nih, pitos apa nih gitu kan, artinya memang anak-anak yang gampang dibully dan memang perlu musyrik itu juga perlu mengajarkan, mungkin dari language ya, dari apa cara dia berjalan, cara dia berperilaku, cara dia menatap, kalau dia bicara bagaimana gitu. Kalau misalnya anak itu nggak berani natap misalnya, iya kak, tapi saya nggak suka kakak kayak gitu sama saya kak, misalnya seniornya yang melakukan bullying pada dia, itu tetap dibully. Tatap matanya, lihat matanya, kak saya nggak suka. Kalau dibilang kurang ajar banget sih anak baru, Nggak masalah, nggak masalah. Artinya kita sedang membela diri, tetapi anak-anak juga perlu dilatih kemampuan untuk berkomunikasi. Bagaimana cara dia menyampaikan perasaannya dengan asertif. Jadi cara menyampaikan perasaan, cara menyampaikan pesan kita kepada orang lain itu ada 3. Yang satu, saya misalnya dimarahin oleh misalnya atasan ya, terus saya bilang, pak bapak mentang-mentang atasan ya. Itu agresif tidak menjaga harga diri saya dan tidak menjaga harga diri atasan saya. Agresif akan membuat kita mungkin dihukum lagi selanjutnya gitu, atau diperlakukan apa, itu agresif. Kepada seperti itu juga mungkin bisa anak-anak itu bisa melawan, kak apaan sih mentang-mentang kakak senior misalnya, dia itu agresif. Dan kemungkinan anak itu bisa dikejar atau si pelaku bisa dendam sama dia. Tetapi yang kedua pasif agresif, dia di depan orang yang pembuli itu dia diem, tapi di belakangnya dia ngeliat sendal si kakak seniornya itu diinjek. Itu pasif agresif. Pasif agresif hanya menjaga harga diri pelaku tanpa menjaga harga diri korban. Misal saya misalnya dibully nih, saya dibully, tapi saya nggak berani depan dia. Iya kak, kan gitu. Tetapi ini kan si orang yang membuli itu kan dia senang melihat seperti itu, tetapi korbannya ini kan tidak terjaga harga dirinya gitu. Jadi dia kemungkinan akan terulang lagi. Yang ketiga adalah asertif, dan ini adalah pola komunikasi yang perlu diajarkan kepada anak-anak murid kita. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Pak Kolonel Nafis ya. Ahlan wa sahlan. Iya, yang asertif ini adalah cara kita menyampaikan pesan kita kepada kawan bicara kita dengan cara yang baik, yang santun. Kalaupun misalnya itu bullier gitu ya, dia pelaku bullying, kita bisa sampaikan, kak saya tidak suka ya kak bicara seperti itu, mohon maaf kak saya bukan si culun gitu. Tapi dengan natap mata, tapi kalimat kita yang kita sampaikan itu kalau tidak dibilang santun ya mungkin datar lah nadanya gitu, atau nadanya yang tidak membentak atau gimana, sehingga harga diri dia atau martabat diri dia tetap terjaga dan harga diri si bullier itu tetap terjaga. Bukan kita ingin menjaga harga diri pelaku bullying, bukan, tetapi kita menjaga dari perilaku atau kemungkinan dibully lagi di kemudian hari gitu. Paling tidak orang itu tahu bahwa saya tegas untuk melindungi diri saya gitu. Cuman gini teh, di pesantren itu senioritas itu tinggi, dia model kayak Abri lah ya. Terus kadang-kadang apalagi yang model-model pesantren modern itu ya, guru-guru tuanya cuma sedikit, sisanya adalah guru-guru yang mungkin bagi kita mereka secara mental juga belum siap untuk menjadi guru, karena mereka orang-orang pengabdian yang kalau orang tua kita bilang kalau udah boleh mengabdi pada masyarakat tuh udah jadi guru tuh usia 40 tahun ke atas, karena di situ dia sudah menemukan hikmah. Tapi itu kan ya nggak semua orang ya udah siap, kelamaan untuk jadi guru nunggunya gitu. Yang ada ini adalah anak-anak baru yang memang secara psikis mereka belum siap untuk mencontohkan untuk apa. Nah ini kan dia problem lagi ya. Gimana teh? Oke, maka kemudian perlu pelatihan. Kalau misalnya dari satu
pondok pesantren misalnya menghadirkan satu aja misalnya guru ustadznya, gurunya, kemudian dia mampu melakukan TOT ya, melakukan Training of trainer kepada guru-guru yang lain, menyampaikan lagi bagaimana cara menghadapi anak-anak dengan segala macam problematikanya, itu mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Jadi memang kita sendiri sebagai siapapun ya di dunia ini perlu mengupgrade diri kita dalam peran kita saat ini. Misalnya saya juga sebagai konselor misalnya, saya juga perlu mengupgrade diri saya, kemampuan saya, bagaimana caranya supaya kemampuan saya meningkat, kan seperti itu. Sebagai public speaker atau sebagai siapapun, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, tetap perlu mengupgrade diri, mengikuti pelatihan, menyediakan diri untuk gitu ya, memberi, kalau kita bilang gizi untuk otak kita, untuk benak kita, sehingga kita terus berkembang gitu. Apalagi misalnya guru-guru baru, memang perlu banyak sekali hal keterampilan yang memang perlu dilatihkan kepada guru-guru gitu. Jadi bukan keterampilan pada umumnya ya, tapi keterampilan komunikasi, misalnya keterampilan komunikasi, keterampilan menghadapi bullying misalnya ya, atau kalau kita punya program itu training anti bullying. Ada juga ya training sehat reproduksi. Nah ini untuk sukses pubertas gitu ya ada. Jadi training itu banyak sekali gitu. Artinya memang guru untuk upgrade dirinya perlu gitu ya, perlu menyediakan waktu, menyediakan tenaga, mungkin menyediakan dana juga untuk gitu ya memberi gizi pada otaknya gitu ya, supaya lebih berkembang begitu aja, seperti itu. Untuk Teteh, pada ini diri pemateri kita udah datang. Cuma tolong simpulkan pertanyaan Ustaz Husain tadi. Ini gimana Itu anak ini bullying, biar ya? bisa bangkit lagi? Oke. Yang pertama, ajarin anak itu untuk mempunyai gestur yang baik. Gestur yang baik itu cara dia berdiri, bersikap, cara dia berbicara. Mungkin dari situ, ini kan proyek kita ingin meningkatkan kepercayaan diri anak ini. Nah, yang harus dibenahi untuk membuat anak atau seseorang percaya diri adalah konsep dirinya. Bagaimana cara dia memandang dirinya. Coba, suruh aja tulis 20 kelebihan dia setiap hari, 20 kelebihan saja. Atau 20 kebiasaan kalau saya bilang, karena ini kita akan mulai dari yang sangat basic ya. Misalnya saya bisa menulis, saya bisa makan, saya bisa melihat, saya bisa mendengar. Yang paling sederhana bisa dilakukan. Itu 20 pertanyaan, saya bisa apa gitu, kebiasaan saya. Kasih judul seperti itu. Orang cenderung ketika kita bilang, silakan tulis kelebihan dan kekurangan, yang paling banyak yang ditulis yang mana? Kekurangan. Dia tuh pandai sekali membuli dirinya sendiri. Bagaimana orang lain tidak membuli diri, dia pandai membuli dirinya sendiri. Artinya orang lain memuji pun kita sibuk menzolimi diri. Misalnya, kamu bagus banget sih. Misalnya ya, suara kamu biasa aja, enggak ini cuma ini doang. Misalnya itu kan tidak mengakui diri bahwa dia punya kelebihan. Nah, yang ingin kita latihkan kepada anak tersebut adalah bagaimana dia memandang dirinya positif. Baik, saya ini mampu, saya ini bisa, saya ini punya kemampuan, saya ini punya potensi, saya ini orang yang mampu menghadapi kesulitan dan sebagainya. Bukan menjadikan dia takabur, bukan ya? Bukan, lain tidak. lagi. Sama sekali tidak. Ini untuk mengakui diri. Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW bersabda pada kita supaya kita banyak-banyak berterima kasih pada diri sendiri. Artinya diri kita ini perlu loh dibela, diri kita ini perlu loh dicintai, disayangi. Jangan ngarep orang lain sayang sama kita kalau diri kita sayang sama diri kita sendiri. Nah, contoh konkret ya dalam mencintai diri adalah membuat konsep diri yang baik tentang diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mempersepsikan diri kita, melihat diri kita seperti apa, sebaik apa. Seperti itu. Jadi itu 20 kelebihan setiap hari, dan itu dalam 20 hari. Ya Pak Husain ya? 20 kelebihan setiap hari. Mulai dari kebiasaan paling basic. Saya bisa makan, saya bisa, karena tidak semua orang bisa tersenyum. Kalau dia otot bibirnya itu kaku misalnya, mungkin bisa jadi secara fisik dia nggak bisa tersenyum. Saya bisa tersenyum, saya ramah, saya bisa menulis, membaca, dari yang sangat basic. Dan itu ada resepnya ternyata ya? Meningkat, ya, kemudian meningkat gitu. Artinya meningkat itu, oke, saya berani bicara depan umum, saya berani misalnya, saya pandai menggambar, saya bisa mewarnai dengan baik, saya terus sampai dia ke arah nantinya mengarah pada kompetensi. Mungkin makin lama itu akan makin sulit karena kan selama 20 hari dan 20 kelebihan setiap hari. Tapi itu perlu. Itu yang melakukan guru atau harus ada siapapun. Orang tua bisa melakukan. Orang tua bisa mendampingi, bisa mengecek.
Kalau misalnya ada guru yang mengecek juga itu lebih baik, karena ini kan kayak pelatihan ya, latihan setiap hari yang bisa dilakukan oleh anak sendiri, dan kita bisa lihat oke, sekarang setiap hari kita sampaikan kepada anak tersebut, lihat kemampuan kamu banyak. Hari ini kamu mampu menuliskan 20 kelebihan. Kalau dia mau lebih bisa 30, jangan 20 aja. Karena itu akan 20 hari gitu kan. Jadi oke, 20, besoknya 20, besoknya 20. Dia akan melihat semakin lama, sebenarnya saya bisa banyak hal. Saya punya resources atau sumber daya dalam diri saya sendiri untuk menjadi percaya diri. Seperti itu. Kemudian setelah itu untuk menanamkan konsep diri positif, itu bisa kita mulai dengan hal tersebut, sehingga konsep diri positif bisa melahirkan harga diri. Jadi kemudian dia, saya ternyata sangat berharga. Saya ini potensi saya banyak loh. Dia membangkitkan harga diri yang positif yang baik. Ketika dia sudah mampu terbangkit harga dirinya, maka kepercayaan dirinya insya Allah akan meningkat. Itu dari ini ya, dari latihan 20 hari. Nah, boleh harus juga dengan ini Sita, maksudnya kan kalau 20 hari oke ya bisa. Abis itu harus ke sekolah lagi apa enggak? Nah itu sebenarnya kalau misalnya dia terbiasa menuliskan kebaikan tentang dirinya, dia boleh membuat diary setelah itu apa sih yang dia syukur setiap hari. Jadi bikin jurnal bersyukur. Misalnya itu selesai ya, sudah selesai yang tadi. Bisa bikin jurnal bersyukur setiap hari, setiap bangun tidur yang saya syukuri apa. Oke, saya hari ini bisa menghirup udara dengan bebas. Enak sekali, segar sekali. Saya tidur di kasur, saya bersyukur saya ada di rumah, saya masih dengan orang tua saya misalnya. Hal yang dia syukuri setiap pagi. Oke, dari apa yang Teteh paparkan itu berapa lama durasinya minimal untuk membuat seorang itu bangkit dari keterpurukannya? Tergantung anak. Kita merubah habit dulu ya. Oke. Perilaku manusia itu cenderung bisa berubah setelah 20 hari. Dilakukan dengan konsisten. Kalau tidak konsisten, jadi kita perlu mendisiplinkan diri kita. Kalau tidak konsisten, mulai dari awal 20 hari. Dari nol lagi. Masya Allah, kayak pertama Karena perlu konsistensi untuk menjadikan seseorang disiplin dan mendisiplinkan dirinya itu perlu 20 hari minimal. Setelah 20 hari habit itu secara alam bawah sadar itu terbentuk. Insya Allah, dan kita sambil berdoa sama Allah, minta bantuan, ya Allah saya ingin membaikkan diri saya. Sehingga seseorang itu bisa kemudian berterima kasih, makasih masalah, terima kasih problem, thanks to problem gitu. Jadi masalah itu bukan hadir sebagai hal yang bisa membuat kita terpuruk, tapi membuat kita bangkit dan membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Oke, selain tadi nanti gestur badan ya, cara dia berjalan, kemudian cara dia berbicara. Kita bisa melakukan banyak hal, jadi kita membenahi diri anak itu dulu gitu. Sehingga dia kemudian dimanapun sekolah, dimanapun dia berpesantren, di lembaga manapun, kemungkinan bullying itu akan tetap ada. Biarlah orang zolim tetap zolim, tapi bagaimana dia menjaga dirinya dan merespons itu dengan sehat dan produktif. Seperti itu. Oke Teh, ini sebenarnya menarik bagi saya, tapi yang lain juga insya Allah nanti juga tertarik pelan-pelan. Tapi kita di sini sudah kedatangan Kolonel Nafis. Beliau adalah seorang santri yang sangat berprestasi. Mungkin nanti kita lihat kondisinya, apakah mungkin diskusi dengan Teh Hena akan berlanjut. Tapi tenang aja buat teman-teman yang hadir, bagi yang ingin konsultasi apapun itu terkait psikologi, bisa langsung datang ke ujung sana, stand yang kosong di sana, ada konsultasi gratis sampai besok bersama Teh Hena, Teh Hesti dan teman-teman sekolah lainnya. Dan juga kami ingatkan bahwa besok kita insya Allah ada tablik akbar dari jam 1 sampai jam asar ya, sekaligus pengumuman lomba yang akan hadir. Teteh terima kasih banyak, jangan kapok. Ya, ilmunya semoga bermanfaat. Dan ini teman-teman yang di pesantren sana di pojokan stand ini sebenarnya pengen konsultasi, cuman malu bagaimana memulainya. Insya Allah nanti kita fasilitasi. Saya mengucapkan Teteh mohon izin undur diri ya, biar Kolonel Nafis yang akan berdiskusi bersama kita.